Shalom. Beberapa hari yang lalu saya mendengar sebuah berita yang menarik, menjelaskan bagaimana ketika anak-anak bersama dengan orang tua melakukan kegiatan rohani atau retreat di salah satu rumah yang ada di Sukabumi, dan dalam kegiatan tersebut ternyata mereka mengalami kendala karena sebagian daripada masyarakat yang ada di tempat itu mereka datang dengan teriakan, bahkan dengan semangat bahwa apa yang mereka tunjukkan itu adalah sesuatu yang benar di mata mereka, sehingga mereka merusak, mereka mengusir. Dan lebih mirisnya lagi adalah salib dibalikin ke bawah, kemudian mereka bawa salib untuk menghancurkan hampir setiap ruangan dan juga alat-alat yang ada di situ. Itu miris sekali. Saya melihat ini, saya cuma tersenyum, dan saya akan berbicara dalam dua sisi. Dalam sisi manusia, saya cuma ketawa karena ini moral yang tidak baik. Bagaimana dengan lambang Bhinneka Tunggal Ika? Biar berbeda-beda tetap satu. Apakah itu masih disanjung tinggi? Apakah itu masih berlaku? Jangan-jangan nggak berlaku lagi. Saya takutnya akan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Dan ya, saya sedih sekali melihat ini. Kenapa kok bisa seperti itu? Orang kan cuma datang melakukan sesuatu kegiatan yang baik. Siapa tahu kegiatan tersebut mereka mendoakan tempat itu sehingga Sukabumi diberkati. Bukankah itu jauh lebih baik daripada anda yang tidak paham tentang satu kebenaran yang utuh, anda menghancurkan bangunan itu? Miris sekali. Lalu yang kedua adalah saya berbicara dalam segi agama. Agama apapun pasti mengajarkan sesuatu yang baik, kecuali kalau ada agama yang mengajarkan sesuatu yang tidak baik, jangan-jangan dia itu bukan pengikut setia Allah yang ia ikuti. Jadi cobalah belajar dari agama yang baik, karena saya memahami bahwa apapun agama yang ada di muka bumi mengajarkan tentang prinsip saling mengasihi, saling menolong, dan saling menghargai. Dan kemudian berakhirnya ada beberapa orang yang di salah satu agama yang melakukan tindakan yang najis. Itu jangan-jangan mereka itu bukan pengikut agama, tapi mereka mengikuti ego mereka, mereka mengikuti style mereka yang buruk. Sangat miris. Lalu apakah itu yang sedang kita alami? Bagi saya, agama Kristen itu agama yang sangat saya sayangi. Saya lebih belajar memahami tentang apa makna daripada sebuah perjalanan ketika saya menghargai seseorang. Bahkan Tuhan yang saya sembah di dalam nama Yesus mengajarkan tentang kasih yang tidak pernah terbatas, melebihi budaya, melebihi aturan-aturan agama, melebihi aturan-aturan hukum yang ada di muka bumi ini. Dan saya senang sekali. Makanya di dalam Matius pasal 5 ayatnya yang ke-44, bagi anda yang sudah merusak bangunan dan menganiaya beberapa orang, ini ayat yang kami tegakkan, kami lakukan setiap hari, yaitu berkata bahwa tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Wow, coba ingin aja, Yesus luar biasa. Dia mengajarkan kasih yang melebihi kemampuan kita. Ada dua hal yang Tuhan tekankan, mengasihi musuh, dan yang kedua adalah berdoa bagi mereka. Saya tekankan dan saya berikan semangat bagi saudara-saudara saya yang mengalami masalah itu. Jangan menghakimi, jangan dendam, tetapi serahkan itu kepada Tuhan. Ampuni mereka dan berdoa bagi mereka supaya Tuhan melakukan sesuatu berdasarkan kehendak Dia. Dan bagi anda yang sudah merusak bangunan, saya ucapkan terima kasih. Mungkin itulah bagian daripada agamamu. Yes. Jadi ya, mau apa lagi? Itulah bagian dari agamamu. Terserah kamu. Amin.